Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari Ia berulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para murid-Nya dan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melakukan kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini yang boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, di minggu pagi yang indah, hari yang dikuduskan bagi Tuhan, kami datang dan bersyukur atas ibadah yang Engkau perkenankan bagi kami, sehingga kami pun boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa doa merupakan nafas kehidupan orang beriman. Bagi kami yang percaya padamu, melalui doalah kami merasa disatukan dalam karya-Mu yang selalu memberi kekuatan
dan memenangkan pertandingan kehidupan yang terbentang di hadapan kami. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan-Mu di setiap saat, sebab hanya di dalam-Mu ya Tuhan ada kedamaian abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kesibukan kehidupan setiap hari, ada senang, ada susah di dalamnya. Itu terkadang mengurangi kesempatan atau mengurangi keinginan kami untuk datang kepadamu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Tetapi kadangkala keinginan yang begitu banyak membuat kami tidak merasa membutuhkan Engkau. Ya Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang datang, memberi kemurahan-Mu bagi kami, agar sungguh setiap jam kami merasa membutuhkan Engkau, agar kami dijauhkan dari perbuatan dosa lagi ya Bapa. Perbuatan dosa yang seringkali untuk memuaskan keinginan nafsu kami. Untuk itu ya Bapa, kami sungguh mengaku dosa di hadapan-Mu. Periksalah kami masing-masing ya Tuhan, karena Engkau mengenal kami melebihi siapapun di antara kami. Untuk itu ya Bapa, jangan menghukum kami di dalam murka-Mu, melainkan berikanlah belas kasihan-Mu, dan dengan belas kasihan dan kemurahan Tuhan, saat ini kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, inilah kami, dan kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kami berdoa, memohon pengampunan dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam kasih yang teguh, lah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembah gurihku, dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap, terbitlah terang, oh
Saudara, karena kasih-Nya, Ia memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta kita semua. Silakan duduk. Mari kita berdoa lagi saudara yang dikasih Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman-Mu hidup. Tanpa firman-Mu, kami tidak tahu bagaimana caranya kami hidup. Ya Tuhan, firman-Mu menguatkan. Kami begitu lemah, kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu menguduskan. Firman-Mu membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami boleh berserah ke dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, Sang Firman hidup. Amin. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, serta melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang dimuliakan setelah kematiannya. Contohnya, Van Gogh, seorang seniman lukis Belanda, meninggal pada usia 37 tahun. Dia dilahirkan tahun 1853 hingga dia meninggal tahun 1890. Dia menderita sakit mental, depresi berat, dan dia meninggal. Rupanya saudara yang dikasih Tuhan, semasa hidupnya sebagai pelukis, karya Van Gogh tidak komersial. Dia hidup dalam kemiskinan, bahkan biaya hidupnya perlu disokong oleh kakaknya. Setelah meninggal, Van Gogh dinyatakan sebagai seorang yang jenius. Lukisan karyanya dipuji, sangat indah dikatakan, dan detil lukisan sapuan kuasnya itu begitu halus, begitu hidup. Ketika kita melihat lukisannya, seperti lukisan itu sedang berbicara kepada kita. Tentu saudara yang dikasih Tuhan, kemudian karya lukisannya itu setelah Van Gogh meninggal
dihargai begitu tinggi. Lukisannya yang asli sekarang dikatakan sangat mahal harganya. Saya pernah mendengar angka yang disebutkan, tetapi saya lupa persisnya. Yang saya tahu itu sangat mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan manusia. Acap kali karyanya, usahanya, jeripayanya dihargai hanya ketika orang itu telah tiada. Kita kembali kepada firman Tuhan, seperti ayat yang telah kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat pertama hingga ayat keempat tadi. Tema pokok di dalam ayat yang kita baca, yaitu doa Tuhan Yesus, adalah tentang kemuliaan. Kristus Yesus ditinggikan, digantung di kayu salib hingga mati. Dia menyatu dengan Allah, barulah kemudian terdengar sebuah pengakuan yang jujur, tulus dari seorang perwira Romawi yang berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Sebelum kematiannya, Yesus pernah diolok, dihina, bahkan dihujat oleh bangsanya sendiri. Kini setelah ia mati, menyatu dengan Bapa dalam kebangkitan yang Allah berikan kepadanya, di dalam kuasa Allah, pengikut Yesus sekarang ada dan berada di seluruh penjuru dunia. Allah mengabulkan doa Tuhan Yesus dan memuliakannya. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Juru Selamat yang memberi hidup dan yang mengampuni dosa, memberi damai sejahtera dan hidup kekal bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus, Dia telah memenangkan pertarungan melawan maut. Itu menjadi jaminan bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Sama seperti Tuhan Yesus menyatu dengan karya Bapa, bernapas dalam napas Bapa yang menghidupkan dan menyegarkan. Itu juga yang akan Allah karuniakan kepada saudara dan saya. Dan ketika kita bernapas, menghirup udara saudara yang dikasihi Tuhan, kita melepas karbon dioksida yang kita beroleh, kemudian adalah oksigen. Oksigen yang sangat kita butuhkan, dan dia bekerja, melancarkan peredaran darah kita, dan darah yang beroksigen itu untuk kejernihan otak kita, untuk otak kita dapat bekerja dengan baik dan sehat. Dan bekerja juga paru-paru kita. Darah yang beroksigen bekerja di dalam jantung kita, membuat kita sehat, hingga seluruh tubuh kita boleh hidup dan berfungsi dengan baik. Demikian pula saudara yang dikasihi Tuhan, nafas Allah, roh Allah yang kita terima ketika kita percaya, membuat hidup kita kuat, dan di situ kita beroleh penghiburan, kelegaan, dan damai sejahtera. Itu nafas hidup Allah yang demikian mewarnai kehidupan sebagai orang yang percaya. Dengan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita ketika kita percaya, kita boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Allah. Dia yang juga berdoa bagi kita seperti dirinya boleh dipermuliakan oleh Bapa. Hari ini, apa yang membuat kita takut? Kita takut akan ancaman COVID-19. Kita khawatir akan kehancuran ekonomi, kehilangan pekerjaan,
tidak lagi ada nafkah, dan pandemi ini kapan selesainya? Apakah kita bisa hidup normal kembali? Kita tidak tahu. Satu hal yang kita tahu dan penting adalah Tuhan memelihara dan menjaga kita. Walau kita hidup dibatasi oleh berbagai waktu, berbagai batasan, misalnya kita harus sekarang dari satu orang ke satu orang yang lain harus ada jarak. Kita tidak bisa lagi keluyuran untuk kuliner, tidak bisa jalan-jalan dengan lega, dan juga saudara yang dikasih Tuhan, kita makan pun harus berhati-hati. Itu yang dianjurkan bagi kita, demi kebaikan kita. Tetapi ada sebagian orang merasa begitu terkekang dan tidak nyaman. Tapi satu hal saudara yang dikasih Tuhan, untunglah. Untuk berdoa tidak pernah dibatasi. Bahkan dianjurkan supaya kita banyak berdoa, banyak dekat kepada Allah. Supaya apa saudara? Supaya kita dapat membuang semua kekhawatiran yang ada. Dan kita percaya Allah yang Maha Kuasa itu menopang, menjaga, melindungi kita. Lagi pula saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita diingatkan untuk berdoa, dan berdoa itu adalah napas kehidupan, ya supaya kita membuang semua kekhawatiran itu, dan kita juga diingatkan untuk berdoa syafaat, mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, saudara, kita akan merasakan, oh ada orang sepenanggungan bersama dengan saya. Orang lain juga mengalami hal yang sama. Kalau orang lain dapat bertahan, aku juga dapat bertahan. Ketika aku bertahan, aku rindu orang lain juga bisa bertahan. Saudara, itu tujuan kita berdoa. Berdoa bagi orang lain, berdoa kepada Tuhan. Karya Tuhan di atas kayu salib membuatnya dimuliakan. Terlebih lagi ketika kuasa maut tidak mampu menahannya. Dia dibangkitkan di dalam kuasa Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu semuanya hal yang begitu hakiki di dalam kehidupan kita, membuat kita dapat hidup wajar walaupun ada pembatasan-pembatasan. Sekarang persoalannya, apa yang bisa dan harus kita lakukan bagi Tuhan sebagai pengikutnya? Mungkin kita berkata, masa pandemi seperti sekarang ini, apa yang bisa saya perbuat? Aku nggak boleh kemana-mana. Saudara, Tuhan yang dimuliakan, rindu kita melakukan sesuatu baginya. Ketika kita bernafas, berarti kita masih hidup. Kalaupun harus mati, sudah tersedia kehidupan yang kekal bagi kita. Mahkota kehidupan disediakan bagi orang yang memenangkan kehidupan ini, yang bukan menyerah ketika ada kesulitan. Kristus Yesus sudah mati bagi kita, dan kita hidup untuk Kristus. Tuhan juga tidak mau kita mati. Tuhan mau kita hidup baginya. Melanjutkan karyanya di bumi, di sini, di tempat ini, di tempat di mana kita bisa berada. Tuhan Yesus mau kita menjadi kepanjangan tangannya berbuat baik, taat melakukan firman-Nya. Dan kita dapat melakukannya dengan kondisi sekarang ini. Kita tekun, tinggal di rumah, kita berdoa, mungkin Tuhan mengirim doa kita menghibur mereka yang susah dan sedih. Mereka yang berkekurangan, mungkin ada Gojek yang bisa kita kirim makanan buat mereka. Kita bisa menjadi mata Allah, melihat, mendengar keluh kesah banyak orang. Dan jerih lelah kita tidak pernah sia-sia, dan semua itu dihargainya. Ketika engkau mau repot sedikit, mungkin telah menyelamatkan hidup seseorang. Mungkin saudara pernah mendengar sebuah kesaksian kecil tentang seorang anak pembawa brosur, pembawa traktat. Anak itu
seperti biasanya itu diajak papanya setiap hari membawa brosur, yaitu kertas yang bertulis tentang Injil Kerajaan Surga, bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mau memberkati manusia. Nah, hari itu saudara, begitu dingin, ada bahkan salju, dan papanya berkata kepada anaknya, "Nah, hari ini kita tidak perlu membagikan brosur, kita tidak keluar karena lihat udara begitu dingin." Tetapi anak ini berkata, "Pak, mungkin ada orang yang sedang menantikan kita. Saya mau tetap melakukannya." Ditahan tidak bisa. Anak ini tetap bersikeras mau melakukannya. Dan ketika dia melakukan itu, saudara, dia berbagi, bagi, sampai lembar yang terakhir. Sampai ke sebuah tempat, sebuah rumah yang sepi, gelap, dan dia menggedor-gedor pintu. Kemudian dia merasa mungkin tidak ada orang. Dia pergi, kemudian dia mendekat lagi, dia gedor lagi. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang perempuan keluar, dan anak itu memberikan brosur itu, kertasnya, kepada ibu itu, dan diserahkan. Setelah diserahkan, ya, perempuan itu mengucapkan terima kasih. Ya, tentu anak itu memberi pesan, "Tuhan Yesus mengasihimu." Dia pergi, ibu itu tutup pintu, dan sampai suatu minggu, kebaktian yang dipimpin oleh bapak si anak itu, ternyata ada seorang perempuan yang sebelumnya belum pernah kelihatan, dan dia ada duduk di sana. Dan dia diminta memperkenalkan diri, lalu perempuan itu berkata, "Iya, saya mau memperkenalkan diri. Saya tinggal di pojok sana, di rumah yang selalu gelap. Suatu hari itu, saya sudah berpikir, saya ini tidak ada yang peduli. Saya tidak punya teman, dan saya memikirkan untuk mati, dan saya sudah siap membunuh diri. Tiba-tiba, pintu saya digedor-gedor, dan seorang anak kecil datang membawakan selembar brosur dengan pesan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ternyata ada yang mengasihiku, dan katanya itu Tuhan Yesus. Saya akhirnya tahu, saya ternyata berharga, dan saat ini saya ada di sini, saya tahu Tuhan Yesus mengasihiku. Si pendeta itu, ya tuh saudara, dia menangis, dan dia memeluk anaknya dan berkata, "Itu anak saya yang membawa brosur itu kepada ibu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian itu saya selesaikan di sini dan melihat bahwa ternyata seseorang yang mau peduli kepada seseorang dan dia menyelamatkan sebuah jiwa yang hampir mati, hampir tenggelam dan tersesat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh kehidupan sekuler, Van Gogh tadi yang saya singgung, seorang pelukis, peninggalan karyanya membuat dia layak dihargai, bahkan dimuliakan. Mengapa? Karena di situ saudara, karyanya itu ada jerih lelah, ada harga yang sudah dibayarnya semasa hidupnya. Dan salah satu karyanya adalah yang saya lihat, ada sebuah Alkitab terbuka dan sebatang lilin dengan tempat lilinnya, dan lilin itu sudah padam. Dan ketika saya melihat lukisan itu berbicara kepada saya adalah, ya, selama ada kesempatan, bersatulah di dalam Kristus. Selama ada kesempatan, bacalah firman Tuhan. Karena kesempatan itu akan lewat. Ketika lilin itu mati, engkau tidak bisa lagi membaca. Yang saya artikan, ya saudara, kesempatan itu tidak bisa berulang.
Dan mari saat ini kita yang masih beroleh kesempatan, berbuatlah sesuatu. Menyenangkan hati Tuhan untuk sesama kita, menyatu dalam karya Allah, dan jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami merasa takut. Di tengah ketakutan kami bersyukur Tuhan, ada saudara seiman yang boleh saling menguatkan, dan kami tahu Engkau selalu menopang kami, sehingga kami, walaupun ada rasa tegang, kami tetap dapat mengandalkan pemeliharaanmu, dan kami boleh hidup di dalam kedamaian. Dan ya Tuhan, kami percaya dan kami sadar pula bahwa ketika ada orang yakin Engkau pelihara, ada banyak juga orang di luar Engkau yang mereka mengalami dampak dari COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan mereka, ada yang harus dirumahkan, ada yang penghasilannya berkurang, bahkan untuk urusan perut pun menjadi masalah. Ya Tuhan, kiranya mereka juga mendapat kepedulian dari Tuhan lewat orang-orang yang peduli kepada sesama, untuk memuliakan Engkau, bahwa kehidupan berasal dari Engkau, Engkau juga yang memeliharanya. Biarlah setiap perbuatan yang baik yang telah dilakukan boleh melegakan hati banyak orang, dan juga kepedulian yang mungkin sebuah senyum yang damai boleh menghangatkan hati orang-orang yang merasa gersang. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang khususnya sedang sakit dan yang lemah, khususnya keluarga. Dari keluarga ada orang yang terpapar virus yang menakutkan itu.
Engkau boleh menjamah, Engkau menghibur, memberi kekuatan, daya tahan tubuh, sehingga dapat melawan sakit penyakitnya, dan keluarganya boleh dihiburkan. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk juga saudara-saudara kami yang tidak tahu kemana dia harus berpaling. Kiranya ya Bapa, mereka berpaling kepada Engkau, Allah sumber kehidupan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber penghiburan. Dan ya Tuhan, jikalau Engkau memakai kami, memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan sesuatu bagi sesama kami yang membutuhkannya, jangan menutup pintu hati kami. Tolong kami Tuhan, tidak menutup pintu hati, melainkan terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah di dalam menanggulangi pandemi ini. Beri hikmat Tuhan, juga beri kekuatan, dan juga ya Bapa Surgawi, setiap usaha yang telah dilakukan membutuhkan dukungan finansial, membutuhkan dana yang sangat besar. Ya Bapa, berikanlah semua itu boleh cukup, sehingga ya Bapa, kami melihat lagi ya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan semua ini terjadi bagi kehidupan manusia, Engkau pula telah menyiapkan hal-hal yang indah yang boleh kami lihat. Engkau tetap bekerja dan mengajak kami untuk berpaling dan bersandar kepada Engkau. Ya Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami, yang juga menolong kami untuk berdoa bagi mereka yang tidak mengambil kesempatan untuk masa kesulitan ini, melainkan dipakai Tuhan sebagai jawaban doa bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, kami rindu melantunkan doa Bapa kami seperti yang Engkau telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui karya kebangkitannya sungguh memengaruhi kehidupan kita dalam ruang hidup bersama dengan orang lain. Kebangkitannya menghadirkan pengharapan agar gerejanya tidak putus asa dan berhenti mengerjakan panggilannya kepada dunia. Karena itu lihatlah kepada Bapa yang terus mengasihi dan memelihara kita senantiasa. Untuk itu kita dapat menyampaikan rasa syukur kita bersama melalui persembahan yang terbaik kepada Tuhan, baik melalui transfer ke rekening gereja maupun melalui kotak yang disediakan di kantor gereja. Marilah terus bangun persekutuan dalam doa dengan Tuhan dan sesama.
maka itu akan menguatkan kita selamanya. Mari sambil berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian pengharapan bahwa Tuhan Yesus, gunung batu di dunia dan tempat perlindungan yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup bersatu dalam karya Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuntunan dan pimpinan dari Allah Bapa menguatkan hati dan jiwamu. Perlindungan dari Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terus bersamamu. Penyertaan kuasa dari Allah Roh Kudus akan melingkupimu dari sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.